Selamat siang Bapak Ibu Guru dari SD 2 Tuban serta dari SD Negeri Dawan Kaler. Terima kasih saya ucapkan atas ketersediaannya menghadiri undangan Zoom untuk pengimbasan AKM yang saya lakukan. Pengimbasan AKM 2021 oleh saya, Niketut Ayu Laspriani SPD, SD nomor 2 Tuban, Kecamatan Kute, Badung, Bali. Om Swastiastu. Apa dan mengapa ikut BIMTEK AKM? Program pembelajaran mandiri dalam memahami AKM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bertujuan untuk memahami konsep dan bentuk pelaksanaan, menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi, membaca dan menindaklanjuti hasil AKM, serta melakukan pengimbasan. Itu tujuan dari mengikuti AKM. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya waktunya cukup fleksibel, bisa mengatur waktu sesuai luang waktu kita karena ada banyak pilihan tahapan. Lebih mudah karena menyajikan konten lebih sederhana, lebih kolaboratif, bisa bekerja sama dengan guru yang lain. Lima langkah mengikuti BIMTEK AKM. 1, yaitu mendaftar. Kemudian mendaftarnya di HTTP SIM Guru Belajar atau kita melalui SIM PKB. Nah, kita bisa mendaftar melalui SIM PKB. Yang linknya sesuai berikut ini. Kemudian kita akan melakukan step by step atau tahapan demi tahapan dalam menyelesaikan BIMTEK. Kemudian setelah kita menyelesaikan tahap demi tahap dalam melaksanakan BIMTEK, kita dapat menunggu sertifikat. Selanjutnya kita melakukan pengimbasan. Cara mendaftar BIMTEK AKM SD. Nah, mohon. Cara mendaftarnya, nah yang pertama adalah kita dapatkan akun SIM PKB melalui operator sekolah dengan domain guruku.id. Selanjutnya, kita akan mendapatkan password tersebut dari operator sekolah, kemudian ingat passwordnya dengan baik. Selanjutnya, buka Google. Ya, kemudian masuk ke http gurubelajar.kemendikbud.go.id. Kemudian akan masuk tampilan seperti ini. Kita menuju ke portal layanan program GTK Kemendikbud. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk ke Guru Belajar. Kita masuk ke Guru Belajar. Akan terdapat tampilan seperti pada layar ini. Kita masukkan alamat surel, surat elektronik. Ini kita menggunakan alamat email dari guruku ID. Kemudian masukkan password yang didapat tadi dari SIM PKB atau dari operator sekolah. Kemudian masuk. Setelah masuk, login dengan akun dan password SIM PKB. Ya, udah masuk. Kemudian selanjutnya, kita akan mulai belajar. Pada web Guru Belajar, pilihlah di sini Asesmen Kompetensi Minimum, nah, atau disingkat dengan AKM di sini. Asesmen kompetensi minimum.
Kemudian klik selengkapnya. Selanjutnya kita dapat memilih jadwal sesuai keinginan kita. Di sini terdapat 11 angkatan yang dimulai dari angkatan pertama pada tanggal 4 sampai 8 Januari. Kita dapat memilih jadwal di sini, jadwal BIMTEK-nya. Selanjutnya, apabila kita sudah memilih jadwal BIMTEK, kita melakukan tahapan demi tahapan atau step by step menyelesaikan BIMTEK. Ya. Untuk tahapan pertama, atau kurs konten 1, yaitu tentang orientasi guru belajar, AKM. Di sini kita akan dapat melaksanakan beberapa tahapan. Kemudian setelah mempelajari tahapan materi di sini, kemudian kita melakukan refleksi, menulis refleksi ilmu apa yang kita sudah dapatkan dari materi tersebut. Kemudian ada asesmen pra-BIMTEK AKM. Nah, di sini kita mengerjakan 30 soal atau sering juga disebut dengan pretest di sini. Mengerjakan 30 soal dengan tidak ditentukan waktu di sini. Kita mengerjakan bisa pelan-pelan. Kemudian masuk ke tahapan kedua, yaitu petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di sini asesmen nasional terdiri dari beberapa materi, yaitu asesmen kompetensi, kemudian survei karakter, survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimal, asesmen literasi, kita akan di sini memahami, menggunakan, dan mengevaluasi serta merefleksi kegiatan yang terdapat di sekolah. Kemudian asesmen numerasi juga memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Di sini juga terdapat kuis teknis pelaksanaan nasional. Di sini terdapat 10 soal. Kita selanjutnya setelah mengerjakan itu, kemudian terdapat perayaan refleksi topik 2, yaitu teknik pelaksanaan AN. Nah, di sini juga kita menulis apa yang sudah kita pelajari dalam tahapan kedua ini. Selanjutnya pada konten 3, pada kurs konten 3, pada tahapan ketiga, terdapat asesmen literasi membaca tingkat SD. Konsep literasi membaca yaitu mengenal asesmen kompetensi minimum literasi, membaca, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD, kemudian contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD, latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SD, kemudian latihan membuat soal asesmen literasi membuat tingkat SD, kemudian perayaan belajar dan refleksi topik 3 asesmen literasi membaca. Selanjutnya kita menulis pada refleksi topik 3 yaitu asesmen literasi membaca. Apa saja yang kita sudah pahami dan serta apa manfaatnya dalam mempelajari pada materi kurs konten 3 ini atau tahap ketiga. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu asesmen numerasi tingkat SD. Di sini kita mengenal konsep numerasi. Nah, selanjutnya sama nanti mengisi refleksi asesmen numerasi yaitu refleksi topik 4. Selanjutnya pada tahapan kelima yaitu tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini juga kita mempelajari beberapa materi. Selanjutnya juga mengisi refleksi topik 5 yaitu tindak lanjut laporan hasil AKM. Kemudian pada kurs konten 6 atau pada tahapan ke-6 kita mempelajari asesmen pasca program guru belajar
asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kita mengerjakan tes daring 30 soal atau post test dan membandingkan dengan hasil pencapaian Anda pada tahap asesmen praprogram. Nah, kita membandingkan pada pretest dan post test. Ini soalnya sama. Soal yang terdapat pada pretest dan soal pada post test ini sama. Soalnya sama. Tidak berbeda sama sekali. Nah, jika pencapaiannya masih di bawah 70%, ini post test ini menentukan kita lulus BIMTEK atau tidak. Jika pencapaiannya di bawah 70%, kita dinyatakan tidak lulus. Jadi, kita masih diberi kesempatan mengikuti 2 kali untuk mengulang kembali pada asesmen pasca program selanjutnya. Jika diperlukan, kita juga dapat kembali materi dalam topik-topik BIMTEK sesuai kebutuhan kita. Nah, kita belajar ulang, kemudian kita dapat mengikuti BIMTEK lagi, sampai kita mendapatkan hasil di atas dari 70%. Selanjutnya, apabila kita sudah dinyatakan tuntas dalam mengikuti BIMTEK tersebut, pencapaian post test kita sudah melebihi dari 70%, kita menunggu sertifikat sesuai waktu BIMTEK terakhir, yaitu pada hari ke-5, kita dapat mendapatkan sertifikat pada hari ke-6-nya. Karena di sini untuk BIMTEK-nya kita melakukannya 5 hari, mendapatkan rentang waktu 5 hari. Kemudian pada hari ke-6, kita akan dapat sertifikat. Nah, apabila kita sudah dinyatakan tuntas dalam mengikuti BIMTEK tersebut, kita melakukan pengimbasan, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Melakukan pengimbasan, mengajak Bapak Ibu guru yang belum mengikuti AKM agar dapat mengikuti AKM. Karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dalam mengikuti AKM ini. Selain itu, nah kita dapatkan sertifikat di sini. Nilai sertifikatnya adalah 32 JP. Ya, demikian pengimbasan AKM saya, Niketut Ayu Laspriani dari SD nomor 2 Tuban. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam mengikuti pengimbasan AKM yang saya lakukan. Om Santi 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 Om.